saya beri Roh Kudus padamu, supaya engkau menjadi saksi dari sini, dari Yerusalem, Yudea agak keluar, Samaria lebih keluar, dan sampai ke ujung bumi. Dan yang sampai ke ujung bumi itu bukan Petrus, yang sampai ke ujung bumi itu adalah Paulus. Oke? Lalu apa yang Paulus bilang tentang pelayanannya? Apa yang dia bilang, saudara? Apa yang Paulus bilang? Apakah lebih rendah dari rasul-rasul? Apakah lebih rendah? Tidak. Jika aku tidak memberitakan Injil, terkutuklah aku. Benar? Jika aku tidak melayani Tuhan, tidak pantas aku hidup. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Itu kalau hidup bagi Kristus, baru bisa bilang mati adalah untung. Makanya jangan tulis di atas tempat orang mati itu. Ya kan? Itu tetangga saya ditulis begitu. Di kuburannya itu. Hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Selamat bertemu dengan Tuhan Yesus. Anaknya bilang begini, Om Sony, tolong hapus dong ini. Kenapa? Papa nggak pernah ke gereja, Om. Mabuk terus dia. Bagaimana mau bilang hidup bagi Kristus mati untung? Saya bilang, bukan saya yang buat itu. Ya hapus Om, nanti malu. Tahu-taunya Papa di neraka. Itu anak durhaka banget tuh anak itu. Masa dia bilang begitu? Harusnya kan puji-puji. Ya Om, memang Papa dulu biar mabo-mabo orang Kristen. Iya kan? Biar nggak gereja-gereja marah-marah orang anugerah. Sampai mati anugerah. Kayak gitu katanya dia. Waktu itu orang anugerah yang mati itu. Hapus Om. Terus ganti apa? Ganti Jo. Apa? Karena keberadaan kita di surga. Sama aja itu, nak. Saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Kasih Tuhan bukan hanya kepada Israel lagi, tapi kepada segala bangsa. Jadi pantas kalau naik ke surga. Apakah orang anugerah nggak boleh memperingati dia naik ke surga? Supaya ingat bahwa sekarang tugasnya adalah kepada orang-orang yang bukan Israel saja. Bukan merayakan, bukan. Merayakan apa sih? Itu di luar ada ini enggak? Ada ketupat. Ketupat, apa lagi? Rendang. Apa lagi? Lontong sayur. Ibu Upi ada lontong sayur? Es buah. Saudara iri kan? Pengen kan? Nggak dapat. Nggak dapat. Karena saudara ada di ujung dunia. Yang diberkati di sini. Nih. Begitu Israel itu diberkati pada waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tapi mereka tolak Tuhan. Padahal Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tolak Tuhan. Apa yang kita bilang sekarang? Dasar si Israel ya. Kenapa mereka tolak Tuhan? Harusnya mereka jangan tolak Tuhan. Karena Tuhan sudah datang bersama-sama dengan mereka. Oke, kalau begitu sekarang. Setelah Tuhan dengan Israel yang sudah naik ke surga, dan sekarang dia bilang, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Itu Yohanes 14 ayat 12. Kamu akan lakukan perkara yang lebih besar. Bukan begini, Yesus cuma bangkitkan satu orang mati, kita 3. Bukan. Ya kan? Bukan begini. Oh, baca dulu deh. Yohanes 14. Ini kan yang dikomplain orang kan? Ini nih. Kalau Roh Kudus itu turun atasmu, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, setidak-tidak percaya pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, Pasal 14 ayat 12 Yohanes. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sekarang dia pergi kepada Bapa. Kamu akan melakukan, dia bilang begitu kepada Petrus dan teman-temannya, akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Apa itu, saudara? Orang buta 1, kita sembuhkan 3 orang. Hah? Orang sakit 15 orang, oh mesti lebih besar, kita sembuhkan 30 orang. Bukan. Waktu itu Yesus cuma ada di Yerusalem. Sampai di Yerusalem, sekarang kamu harus melakukan lebih besar. Yaitu jadi saksilah di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sekarang Tuhan bagi semua orang. Petrus sudah di sorga. Apa masih di mana dia kira-kira? Hah? Petrus sudah di mana ya?
Nanti ketemu tanya aja ya ke Petrus ya. Kalau saya bilang sekarang lagi Petrus bilang begini, kamu lebih tahu dari saya murid Tuhan, kamu murid siapa kamu? Enggak jelas juga sekolahmu. Mana kamu? Gitu kan? Sekarang Petrus ada di mana? Lalu siapa yang diberi tugas sekarang? Kita. Apa tugas kita sekarang? Hendaklah menjadi saksi. Ada dua jenis itu saksi. Satu ngomong, dan yang kedua orang lihat apa yang kita buat. Yang dekat-dekat akan lihat, sebagai saksi akan lihat. Oh begitu ya cara orang percaya. Tadi malam Haji Timbul, Ibu Haji Timbul, Hajah. Tiba-tiba ketuk pintu. Papa, bukan Papa ya. Mama Andia, gitu. Ibu Yosi itu dari jam 5 sudah bilang begini ke saya. Kita nggak usah masak. Ibu Yosi kalau udah begini udah bilang enggak begitu saudara. Masa pendeta itu bohong? Ibu Yosi bilang gini. Kayaknya Pak kita nggak usah masak. Kenapa? Biasa. Ini kan apa takbiran ya? Ini kan takbiran. Oh, kenapa kalau takbiran? Tunggu aja. Pasti mujizat terjadi. Boka-boka bawa makanan. Boka-boka itu maksudnya seperti Elia itu dikasih makan sama burung gagak. Tiba-tiba jam 6 lewat dikit. Mama Andi ya. Ibu Yosi di belakang, ibu. Rumah kami kan 200 kali 300. Jadi dia di 300 meter di belakang sana. Jauh sekali dia. Lalu Mama Andi dia dengar loh. Padahal saya putar lagu loh. Dia dengar. Itu kuping kalau lagi tunggu berkat. Tajam. Tajam. Benar. Peka sekali saudara. Tapi kalau diperintah Tuhan kurang tajam. Nggak peka. Tapi kalau berkat datang, pekanya bukan main. Coba kalau ada motor berhenti di depan, trik. Belum tahu apa termasuk. GoFood ya? Apa dek namanya? Hah? Yang dikirim-kirim apa? Bukan. Paket. Langsung. Cepat sekali kalau begitu. Tapi kalau yang datang Pak Agung dengan kartu diakonia, tutup pintu, tutup. Pura-pura lagi jam doa, nggak ada suara sama sekali. Senyap semua. Kenapa lagi jam doa, Pak? Coba kalau sudah bicara begini, waktu persembahan, mukanya langsung begini. Oh, tapi kalau terima berkat, Ibu Yosi langsung keluar buru-buru. Ya, Ibu Timbul. Maaf, lahir batin. Padahal kami nggak pernah salah-salahan loh tetangga. Maaf lahir batin katanya. Terus dikasih makanan. Kan dikasih ke Mama Andi ya. Menurut ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Sony santai atau bagaimana menurut? Kan tidak masak dari jam 3 loh kita belum makan itu. Nah jam 6 sudah datang itu. Kira-kira menurut ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Sony, apa rohani sekali pendeta Koman Omalena ya. Pendeta Koman. Masa? Pas datang begitu, Pak Sony lagi baca Alkitab, langsung begini. Nggak tahu ini saya sudah mengerti nih Alkitab ini. Pura-pura lewat, rendang, ketupat, banyak ibu-ibu. Saya nggak mau bilang begitu karena saya mau saudara ingat ayat Alkitab. Jangan kasih itu tidak cemburu, ya. Kasih itu artinya tidak mengingini kepunyaan orang lain, ya kan? Jadi ini cuma cerita saja, nggak usah. Karena setiap orang, ibu-ibu, bapak-bapak, setiap orang itu punya berkat masing-masing. Tunggu saja. Kalau bertetangga dengan Ibu Timbul. Kalau tidak, saudara lihat, kalau mau jadi berkat, cepat banget. Kalau mau terima berkat. Kalau mau jadi berkat, sakit pinggang lah. Aduh sakit pinggang, sakit leher lah. Hah? Tapi, kalau mau tanya ke Tuhan, Tuhan, maukah engkau memulihkan? Hah? Jangan tersinggung ya. Karena sama aja, kalau PA juga kan dapat sikat juga kan. Jadi sudah kebal kayaknya orang BSD ini. Kecuali orang dari mana-mana nih. Yang dari tempat lain mungkin nggak tersinggung. Tapi kalau mau tersinggung aja nggak apa-apa. Yang penting hari Minggu ikut lagi. Ya. Apa yang Tuhan buat? Begini. Dia mengasihi seluruh manusia. Lalu dia mengasihi melalui Israel. Sekarang dia naik ke sorga. Dan semua manusia dikasih oleh Tuhan. Kita tidak lagi hanya diberkati dengan 5 roti dan 2 ikan. Tidak. Kita diberkati dengan apa? Damai sejahtera aku berikan padamu. Ke depan ini. Jadi pada masa di sini adalah penggenapan di perjanjian lama.
Semua nubuat di perjanjian lama digenapi di waktu Tuhan Yesus. Sekarang apa yang Tuhan Yesus katakan akan digenapi di masa depan ini. Sekarang adalah saat di mana nubuat Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang kita akan digenapi. Sekaranglah saatnya. Kita nggak perlu tanya pada Tuhan. Kita nggak perlu bertanya pada Tuhan. Tuhan, apa yang akan kau beri bagi saya? Tidak perlu. Karena dia sudah janji dan dia bukan saya. Dia bukan kita yang bisa lupa janji. Dia tetap adalah dia yang tidak berubah. Dia setia dan tidak mungkin berubah. Saudara, tetap kuat. Tetap kuat mengasihi Tuhan. Tidak usah minta apapun kepada Tuhan. Gak perlu minta apapun. Karena Tuhan lebih tahu. Dia akan bilang, Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Sudah berkali-kali saya khotbahkan itu kan. Jadi yang kita mau minta kepada Tuhan apa? Boleh nggak kita minta begini? Tuhan, jika engkau berkenan, jadikanlah hamba-Mu anak Tuhan. Di dunia makin bengkok dan terbalik ini. Jika kita berdoa seperti itu, semoga iman kita makin kuat. Dan kita akan bertumbuh terus mengasihi Tuhan. Nggak usah minta diberkati. Karena berkat sudah akan datang padamu. Tuhan Yesus sudah di sorga. Yang memberkati semuanya. Kalau dia masih di bumi, dia masih memberkati cuma 5 roti 2 ikan. Orang buta dia sembuhkan. Sekarang dia ada di sorga. Semua kita diberkati Tuhan. Tapi jangan lupa, jadilah saksi Tuhan. Mari kita berdoa.